Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkannya kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, pembawa risalah tauhid dan mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Judul khutbah hari ini khatib beri judul makna sebuah kejujuran. Kalau kita bicara tentang kejujuran, merupakan bagian dari akhlak. Dan kalau kita bicara tentang akhlak, kita tidak bisa lepas dari bicara tentang akidah dan ibadah. Semua tujuan hidup manusia di dunia ini, selain untuk mencari pahala dari Allah, tentunya juga untuk beribadah dan membentuk akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan haruslah berdampak positif terhadap perbaikan akhlak kita sebagai manusia. Kita ambil contoh misalnya ibadah sholat. Tujuan sholat adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika seseorang yang sudah senantiasa melaksanakan sholat, sementara orang tersebut tidak mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang dia lakukan tidak ada artinya sama sekali. Itulah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sholat tapi tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya atau seluruh aktivitas kita yang ada di dunia ini, yang semua bernilai ibadah di sisi Allah, haruslah kita pastikan membawa dampak kepada perbaikan akhlak kita sebagai manusia. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah.
Salah satu akhlak yang paling penting bagi kita seorang mukmin adalah berlaku jujur. Lawan dari jujur adalah kebohongan. As-sidqu lawannya adalah al-kizb. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu menjadi penakut? Mungkinkah seorang mukmin itu menjadi bakhil?" Dijawab oleh Rasulullah, "Mungkin saja," kata Rasulullah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berbohong?" Kata Nabi, atau dijawab oleh Nabi, "Tidak mungkin," kata Rasul. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa akhlak yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin atau yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka harus berlaku jujur dalam hidupnya. Kaum muslimin rahimakumullah, jika masyarakat kita bangun di atas nilai-nilai kejujuran, maka tentu akan terasa indah dan membahagiakan, karena semua anggota masyarakat akan saling percaya. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, surah Al-Baqarah 144. Ketika turun ayat itu, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk mendatangi masjid-masjid yang ada di wilayah Islam untuk menyampaikan adanya perpindahan arah kiblat. Maka para sahabat berjalan menuju ke masjid-masjid yang ada di wilayah Islam. Ketika sampai di sebuah masjid, seorang sahabat menyeru dari luar masjid, "Wahai umat Islam yang ada di dalam masjid, mulai saat ini arah kiblat kita umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu perintah dari Rasulullah berdasarkan petunjuk Al-Quran." Sementara umat Islam yang ada di dalam masjid tadi sedang melaksanakan sholat asar, ketika mendengar seruan dari luar tentang perpindahan arah kiblat, serta merta seluruh jamaah yang ada di dalam masjid yang sedang melaksanakan sholat asar berpindah arah kiblatnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah, mengapa jamaah dalam masjid yang sedang sholat asar hanya karena seruan satu orang di luar masjid mau berpindah arah kiblat? Jawabannya adalah karena yang menyeru di luar masjid itu adalah orang mukmin, dan yang mendengar di dalam masjid yang sedang sholat asar itu juga orang mukmin. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah jika seorang mukmin mengatakan sesuatu, pastilah yang benar, pastilah yang jujur, dan orang yang mendengarkannya juga orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong. Sehingga ketika ada informasi yang disampaikan, mereka saling percaya dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh orang atau sahabat tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita bayangkan, andaikan terjadi sekarang ini, datang seseorang di luar masjid menyeru telah terjadi perpindahan arah kiblat, dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang di dalam masjid tidak akan mendengarkan apa yang diucapkan orang di luar masjid. Yang kedua, mungkin sholat yang sedang dilaksanakan akan bubar. Mengapa demikian? Kemungkinan karena orang yang menyampaikan di luar masjid
sudah sering berbohong, dan orang yang mendengarkan dalam masjid juga sering berbohong. Karena saling sering berbohong, maka tidak ada kepercayaan. Karena masyarakat kita saat ini sudah dibiasakan dengan berita-berita bohong, berita hoax, berita-berita gosip. Kita bisa lihat di dalam masyarakat, yang sering viral di dalam masyarakat itu adalah kebohongan. Berita bohong, berita hoax itu cepat sekali berkembang di masyarakat, ketimbang berita-berita tentang kebaikan dan berita tentang kebenaran. Kalau kita bertanya, mengapa kita sulit berkata jujur? Atau mengapa kita lebih mudah berkata bohong? Kita seringkali sulit untuk menerima berita itu adalah jujur, berita itu adalah benar, karena memang sudah terbiasa, atau kebanyakan berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah berita-berita bohong. Kita lebih banyak berburuk sangka kepada orang lain daripada berbaik sangka. Hal ini terjadi karena sudah seringnya kita mendengar berita bohong, atau sudah seringnya kita menyampaikan berita bohong. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berkata, kata Aisyah, sifat yang sangat dibenci oleh Rasulullah adalah bohong. Jika ada orang berbohong satu kali, maka tidak akan hilang dalam ingatan Rasulullah sampai orang itu taubat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi juga pernah mengatakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi, wajib bagi seorang mukmin untuk berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan sebaliknya, kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Ketika seseorang selalu jujur di dalam ucapan, dalam perkataannya, dalam hidupnya, dan selalu berusaha untuk jujur itu, maka dia akan mendapat gelar atau ketetapan bahwa dia adalah seorang yang jujur. Contohnya adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar, diberi gelar oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang benar-benar jujur dan selalu jujur kepada siapapun. Hal itu terbukti ketika Rasulullah setelah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku sudah baru saja melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika Nabi menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar tidak pernah bertanya, tidak pernah berpikir mungkin atau tidaknya, masuk akal atau tidaknya Isra Mi'raj itu. Tetapi apa kata Abu Bakar? Engkau benar ya Rasulullah. Ucapan Rasulullah, ucapan Abu Bakar itu menunjukkan bahwa Rasulullah seorang yang jujur, dan Abu Bakar juga seorang yang jujur. Antara orang beriman, jika sudah tertanam sifat kejujuran, yang adalah sifat saling percaya. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan kejujurannya, dan Abu Bakar juga terkenal dengan kejujurannya dan kebenarannya, sehingga ketika disampaikan suatu berita langsung dipercayai, dan yang menyampaikan adalah orang mukmin, dan yang mendengar juga orang mukmin.
ada saling percaya di antara mereka. Kalau kita selalu berusaha jujur dalam hidup kita ini, berusaha untuk selalu berkata benar dalam hidup kita ini, maka Allah akan menjadikan kita, akan mencap kita atau menetapkan kita sebagai orang yang jujur. Dan jika Allah sudah tetapkan kita sebagai orang jujur, maka kita malu untuk melakukan kebohongan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam lanjutan hadis tadi. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian, tinggalkan oleh kalian sifat dusta, sifat bohong itu. Karena kebohongan, kedustaan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Kebohongan adalah pintu kejahatan. Jika pintu kejahatan dibuka dengan banyak berbohong, maka yang masuk ke dalam diri orang itu adalah kejahatan dan kejahatan yang akan membawa ke dalam neraka. Sedangkan kejujuran adalah pintu kebaikan. Jika seseorang membuka pintu kebaikan itu dengan kejujuran, maka yang akan masuk ke dalam dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Dan yang akan menjadi bahagian dari hidupnya adalah perilaku yang baik-baik. Dan itu akan menjauhkan dia dari neraka dan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ada satu hadis lagi yang dijelaskan oleh Nabi. Seseorang datang kepada Rasulullah, ingin masuk Islam. Tapi kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apa mungkin saya bisa masuk Islam ya Rasulullah? Saya banyak maksiat, saya banyak berzina. Apa kata Nabi? Syaratnya cuma satu, kata Nabi, yaitu jangan pernah berbohong. Apa kaitannya antara banyak berzina dengan larangan berbohong? Seorang yang datang kepada Nabi banyak maksiat, banyak berzina, Nabi hanya mengatakan jangan berbohong. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi, bahwa berbohong adalah pintu kejahatan. Jika pintu kejahatan itu dibuka, maka yang masuk ke dalamnya adalah kejahatan, dan kejahatan. Tetapi jika pintu kejahatan itu ditutup dengan cara tidak pernah berbohong, maka kejahatan yang lain tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah ada dalam diri seseorang itu. Dan sebaliknya, pintu kejujuran yang dibuka, maka yang masuk dalam diri orang itu adalah kejujuran, kebaikan, dan kebaikan. Dengan kata lain, bahwa banyaknya dosa yang kita lakukan kemungkinan besar adalah karena seringnya kita berbohong. Pintu kejahatan yang kita buka dengan berbohong memberikan kesempatan untuk masuknya perbuatan dosa yang lain dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita buka pintu kejujuran, dimulai dari diri kita sendiri, mulailah selalu berlaku jujur. Itu namanya kita sudah membuka pintu kebaikan dalam diri kita. Yang akan masuk dalam diri kita adalah kebaikan dan kebaikan. Itulah nasihat Rasulullah kepada kita, untuk seorang mukmin haruslah selalu berkata yang jujur, berlaku yang jujur, bersikap yang jujur dalam segala kehidupan. Demikian khutbah hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.